Hingga akhirnya kami sampai di mulut hutan. Kami berhenti, namun terlihat wanita itu terus berlari. Kami mengikuti arah larinya dengan perlahan. Setelah mengikuti arah larinya wanita misterius itu, ternyata ia membawa kami ke sebuah perkampungan yang ada di dalam hutan. Danan, Yanto, kesini. Seseorang memanggil kami. Itu adalah suara Rama. Kami segera menghampirinya dan mengecek keadaannya. Rama, kamu gak apa-apa? Gimana kamu bisa sampai di sini? Itu, waktu terpisah dari kalian, aku ketemu Mbak itu, dan dia ngajak aku ke sini. Kami memperhatikan desa itu. Nampak rumah-rumah kayu zaman dulu mendominasi bangunan di desa ini. Mas, mau ke puncak ya? Iya pak, benar lewat sini jalurnya pak. Biasanya jarang ada yang lewat sini, tapi saya juga heran, kenapa malam ini jadi banyak yang lewat desa ini ya? Aku menceritakan semua yang terjadi, termasuk mengenai makhluk yang kami lihat di hutan tadi. Bapak itu hanya mengerutkan dahi menunjukkan rasa simpatiknya. Ya sudah, mas-masnya istirahat dulu aja di sini. Bahaya kalau kemalaman. Lagi pula, kemungkinan mas-masnya juga sudah diincar. Kami duduk di salah satu selasar rumah warga dan meminum air perbekalan kami untuk menghilangkan rasa lelah. Mas, sini. Seorang perempuan memanggil kami. Rupanya itu adalah perempuan yang memandu kami keluar dari hutan. Mbak, tadi terima kasih ya, sudah membantu kami keluar dari hutan. Iya mas, gak apa-apa. Udah biasa. Ini Sabtu Kliwon. Biasanya, para pencari ilmu menjadikan hutan itu untuk mencari tumbal. Kami terdiam heran. Andai salah sedikit, kamilah yang akan jadi tumbal para pencari ilmu itu. Udah, ayo ke balai desa. Tadi habis ada acara. Ada teman-teman masnya juga di sana. Setelah berbincang, wanita itu segera memandu kami menuju balai desa. Dan benar saja, di sana terlihat para pendaki yang tadi sudah berjalan mendahului kami. Mereka sedang berbincang dengan beberapa warga desa sambil menikmati suguhan yang disajikan warga. Monggo mas, istirahat dulu di sini. Nggih pak, matur nuwun. Bu, ini ada tamu. Mbok yo disuguhi apa gitu? Sudah pak, gak usah repot-repot. Kita sudah bawa perbekalan kok. Alah, gak repot kok.
Tadi juga habis ada acara. Banyak makanan yang sisa kok. Kami melihat sekitar. Memang terlihat ada panggung dan alat musik tradisional di sana, seolah selesai mengadakan acara. Mataku berpandangan dengan pendaki yang sudah datang duluan dan mengangguk sekedar memberi salam. Habis ada acara apa toh, Pak? Biasa, pementasan tari. Hampir setahun 2 kali kami mengadakan pementasan ini. Tidak ada sound system, hanya alat musik tradisional yang usang yang terlihat di sekitar panggung. Aku berjalan-jalan dan memperhatikan panggung dan orang-orang di sekitar balai desa. Monggo, dicipin seadanya. Wah, kebetulan. Stok airku udah habis. Diisi teh anget, cocok nih. Yang sopan kamu. Ya sudah, dinikmati dulu ya. Saya tinggal dulu. Nje, terima kasih banyak, Pak. Aku menghampiri Rama dan Yanto untuk segera duduk dan memikirkan mengenai kejadian di hutan tadi. Rama dan Yanto masih sibuk membicarakan hal yang tidak penting. Sambil melihat kekonyolan mereka, aku bermaksud memakan suguhan yang disajikan warga tadi. Jangan dimakan. Samar-samar aku mengingat wajah wanita itu. Tidak pasti, tapi aku rasa aku pernah melihatnya. Wajah wanita itu sama persis dengan wajah mayat wanita di hutan tadi yang sempat kudoakan. Rama, Yanto, kita pergi dari sini. Kali ini aku yakin ada yang tidak beres juga dengan tempat ini. Kenapa emang, Dan? Kita istirahat dulu lah. Ngemil dulu sedikit. Udah, nurut aja. Lah, Mas, mau kemana? Kok buru-buru? Maaf, Pak. Kami harus segera mengejar puncak sebelum fajar. Istirahat dulu, Mas. Santai. Ngemil dulu. Nanti masih ada pementasan lagi. Pementasan apa toh, Pak? Malam-malam begini. Biasa. Penyambutan warga baru. Tadi sudah. Harusnya habis ini masih ada tarian lagi. Itu mbaknya sudah siap. Bapak itu menunjukkan ke arah perempuan yang menuntun kami ke desa. Namun kali ini ia sudah berdandan cantik dengan pakaian penarinya. Ngapunten ya, Pak. Teman kami sudah kebelet. Sepanjang perjalanan, aku membacakan doa-doa dan ayat suci. Kami berjalan sambil sering mengabsen 1-3 agar tidak ada lagi yang tertinggal atau malah bertambah. Setelah lama berjalan, akhirnya kami sampai di jalur yang kami kenal. Danan, udah aman nih. Jelasin ke kita. Kenapa tadi buru-buru? Tadi itu hampir saja. Itu desa gaib.
Kalau tadi kalian makan makanan yang disuguhin, bisa-bisa kalian gak bisa keluar dari desa itu. Yang bener kamu, Dan. Gak mungkin. Tadi aja ada pendaki lain yang bareng kita, kan? Kali ini Yanto mulai pucat ketakutan. Mereka sudah terlanjur makan suguhan warga di sana. Sekarang mereka sudah dianggap warga desa itu. Makanya dibuat penyambutan. Rama terlihat lebih pucat dari Yanto. Tubuhnya terlihat gemetar, sambil mencoba mengeluarkan botol air yang sudah diisi teh hangat dari desa itu. Segera aku menutup hidungku dengan kain dan membantu Rama membuang cairan itu dan mencuci botolnya dengan tanah dan membacakan doa untuk menghindari makhluk halus yang tergoda dengan minuman dari desa gaib ini. Danan, berarti pendaki tadi gak bisa diselamatin. Kurasa tidak. Rama terlihat tidak terima dengan hal demikian. Bukannya kamu punya ilmu batin? Kalau kita paksa mereka melepaskan pendaki itu gimana? Percuma. Mereka itu penduduk asli sini. Kitalah yang pendatang. Sekarang pendaki itu sudah menjadi warga desa gaib itu dan hidup bersama mereka. Tidak ada yang bisa kuperbuat, setidaknya dengan kemampuanku saat ini. Berarti, seandainya ada orang yang lebih hebat, mereka bisa diselamatkan. Mungkin bisa, saat kita turun, kita sampaikan kejadian ini pada juru kunci. Seharusnya, ia mempunyai wibawa yang cukup untuk meminta pendaki itu kembali. Rama mulai mengerti, dan Yanto pun sudah mulai tenang. Kami melanjutkan untuk berjalan kembali, dan memutuskan membuka tenda di pos pasar Bubrah, bersama pendaki lainnya. Danan, katanya pasar Bubrah juga angker. Katanya ada pasar gaib gitu ya? Iya, tapi hari ini bukan pasarnya. Tenang aja. Rama sepertinya mulai jadi penakut karena kejadian tadi. Kami beristirahat dan menghabiskan sisa malam untuk tidur di tenda, dan memasang alarm menjelang subuh untuk segera menjemput puncak Merapi yang gagal kugapai beberapa tahun lalu. Pagi mulai datang. Sebelum alarm berbunyi, suara para pendaki lain sudah lebih dahulu membangunkanku. Kami bersiap untuk memulai pendakian di medan yang berbatu. Kami bersiap mendaki Gunung Anyar untuk mencapai puncak Merapi. Singkat cerita, kami pun sampai puncak dan mengagumi segala keindahannya. Seolah seluruh medan berat dan perjalanan mencekam tidak lagi berarti setelah melihat semua ini. Usai beraktivitas di puncak, kami pun turun, dan semua berjalan lancar. Hingga akhirnya, kami pun kembali melakukan aktivitas masing-masing.